Oke, Pak Hamdan. Saat ini Jakarta memasuki periode yang membuat masyarakatnya bergembira, bahagia, karena oleh gubernurnya dibangun berbagai fasilitas yang memungkinkan warganya menikmati transportasi, menikmati jalan kaki, dan menikmati udara-udara segar karena tamannya. Apa yang saat ini masih kurang, yang harus dilakukan agar sempurna kita sebagai warga Jakarta menikmati hidup di Jakarta ini? Gimana Pak Hamdan? Ya, apa yang dilakukan oleh Pak Anies masih sangat terbatas jangkauannya, karena masih banyak wilayah atau bagian yang harus disentuh dengan apa yang sudah dilakukan pada saat sekarang ini. Saya berikan contoh, misalnya area bersepeda, kemudian trotoar, itu masih sangat terbatas pada jalan-jalan tertentu. Ini kalau sudah menyentuh seluruh wilayah Jakarta dan masuk jalan-jalan yang lebih kecil, itu luar biasa. Karena itu memang apa yang sudah dilakukan ini tidak boleh berhenti dan harus terus berlanjut. Kalau kita bayangkan dulu untuk jalan di Jalan Sudirman, jalan kaki Jalan Sudirman itu, kita merasa betul-betul resah. Harus nengok ke belakang terus. Takut ditabrak. Takut ditabrak. Jadi pejalan kaki itu benar-benar warga kelas, bukan kelas 2, kelas paling bawah. Iya. Tapi sekarang pejalan kaki adalah warga kelas 1. Iya. Jadi benar-benar nyaman. Itu saya kira satu. Jadi karena itu ke depan sentuhan sampai ke wilayah-wilayah yang lebih, jalan lebih kecil, wilayah lebih kecil, sampai kampung, RT itu. Nah, bagaimana caranya? Sementara anggaran mungkin terbatas. Apa yang harus dilakukan? Ya, Pemda harus siapkan dana untuk itu ke depan. Jadi memang ada 3 tema sentral pembangunan Jakarta oleh Pak Anies. Kalau kita baca, pertama adalah kota layak huni. Kemudian yang kedua, kota untuk semua. Kemudian yang ketiga, kota berkelanjutan. Nah, ini tema ini juga menjadi visi perusahaan-perusahaan yang ada di Pemda DKI. Jadi, semua memiliki visi dalam rangka mendukung visi pembangunan Jakarta. Jadi selain masalah itu, tentu pengadaan taman sebagai bentuk kota berkelanjutan, ya. Kemudian yang luar biasa kan semua diperlakukan adil sini, mulai terasa. Ya, bagi disabel udah bisa jalan, dapur lagi, tidak mungkin naik jembatan Pinggir Berangan, sekarang kita bisa stop mobil di Jalan Sudirman. Ini kan perubahan revolusioner. Revolusioner karena kota untuk semua itu, kota bukan untuk kelompok tertentu. Nah, perusahaan-perusahaan nasional yang berkantor pusat di Jakarta dan mungkin operasional mereka itu juga memberikan jejak karbon yang luar biasa besarnya. Nah, itu apa yang harus mereka lakukan? Termasuk juga perusahaan-perusahaan daerah di dalam wilayah kekuasaan Pemda DKI itu. Ya, kalau ini dari perusahaan daerah dulu. Dari perusahaan daerah jelas tadi saya sampaikan bahwa visi perusahaan-perusahaan daerah BUMD DKI Jakarta itu inherent dalam visi pemerintah daerah. Karena itu kota layak huni, kota berkelanjutan, dan kota untuk semua itu juga yang menjadi target paling akhir dari perusahaan-perusahaan yang ada di bawah BUMD DKI Jakarta. Nah,
Misalnya saya berikan contoh. Sekarang misalnya Japro dikasih penugasan Jakpro dan Saranajaya untuk menurunkan seluruh kabel atas dalam kabel bawah tanah. Oh, Ini proyek sudah mulai jalan. itu tugasnya Japro ya? Japro sama Saranajaya. Jadi dibagi. Nah ini secara pelan-pelan. Kalau sudah semua clean di atas, ini kan menjadi perubahan yang sangat luar biasa. Iya. Jadi semua mau dipindah ke bawah tanah. Jadi pembangunan ini yang saya maksud harus terus berlanjut. Karena ini kan perubahan luar biasa. Kita bayangkan kalau itu secara konsisten, 30 tahun yang akan datang, nanti Jakarta berubah besar. Walaupun sudah berubah sekarang, tapi perubahannya saya kira luar biasa. Berapa tahun lagi? Kalau 20-30 tahun ya kan, 20-30 kalau tahun. secara terus menerus. Oke. Ini Jakarta menjadi kota yang luar biasa. Jadi 5 tahun aja kerja seperti ini sudah terasa. Apalagi sampai 20 tahun yang akan datang, saya kira terasa sampai di kampung-kampung. Kalau dulu kampung besar, Jakarta kan kampung besar dulu. Iya. Ya, saya kira udah berubah, benar-benar kota besar. Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan nasional yang berkantor pusat semuanya di Jakarta? Ya, Apa yang harus mereka lakukan? nah seharusnya mereka merasa sangat terbantu, sangat mendukung kondisi mereka di Jakarta. Karena dengan Jakarta kota yang nyaman, pebisnis menjadi nyaman di Jakarta. Bukan saja Indonesia, tapi juga ini kan kota internasional. Jadi Jakarta sebagai pusat bisnis juga akan terbantu. Nah, memang seharusnya perusahaan-perusahaan nasional atau multinasional yang berkantor di Jakarta memberikan perhatian untuk mendukung apa yang sudah dilakukan ini, kan ini mengubah Jakarta. Iya. Jadi misalnya ya, apakah dalam bentuk CSR atau dalam bentuk apapun yang mereka mendukung pembangunan Jakarta menjadi kota tadi sustainable, layak huni dan kota untuk semua. Ya, Pak Hamdan yang Komisaris Utama Jakpro dan saat ini intens berhubungan dengan pemerintah DKI Jakarta, melihat bagaimana birokrasi, apakah itu tingkat wali kota dan kabupaten sampai ke kecamatan dan kelurahan, misi dari Gubernur Anies Baswedan ini dijalankan. Bagaimana Pak Hamdan melihat itu semua berjalan? Kalau saya melihat selama masa Pak Anies ini, ada dukungan yang sangat luar biasa dari seluruh unit pemerintahan yang ada di bawah. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena tidak ada proyek yang ada di berbagai daerah yang paling kecil yang tidak didukung. Masyarakat, saya ambil contoh, misalnya masyarakat di Lebak Bulus, mereka tinggal di situ, diberitahu Jakarta ini akan dibangun suatu taman, kemudian mereka dengan sangat senang hati ya untuk direlokasi dan mendapatkan ganti rugi yang sangat layak. Tidak ada konflik, tidak ada apa, jadi nyaman sekali. Jadi pendekatan humanisnya yang sangat luar biasa. Nah, ini penting untuk membangun Jakarta. Jadi sehingga masyarakat memberikan dukungan penuh, apalagi unit-unit pemerintah yang ada di bawah, dan mereka senang. Jadi kita mengajak masyarakat untuk sama-sama untuk senang ikut membangun dan partisipasi dalam pembangunan Jakarta. Ini hal yang tidak mudah, ya. Hal yang tidak mudah, dan sebaliknya menjadi hal yang luar biasa. Masyarakat dengan rame-rame memberikan dukungan. Jadi humanis approach itu yang saya lihat memang sangat terasa, dan sehingga mereka tidak berat hati untuk ikut membangun. Kalau sebelum agak dipaksa-paksa kan, diancam apa, sekarang saya tidak melihat hal itu. Berarti Pak Hamdan merasakan 30 lebih tahun tinggal dan menjadi warga Jakarta, apakah baru kali ini merasa berbeda?
Betul, sangat berbeda. Baru kali ini benar-benar sangat berbeda tinggal Jakarta. Apa yang dirasakan? Suasananya nyaman, ya. Suasana menjadi lumayan teratur. Saya teman-teman yang biasa naik kendaraan umum betul-betul merasa nyaman. Pernah nggak Pak Hamdan naik kendaraan umum? Suatu kali. Saya sendiri hanya naik LRT. Jadi luar biasa. Saat ini? Iya, hanya Beberapa kali naik iya. LRT. Hanya naik coba-coba mau lihat aja anunya. Jadi nyaman betul. Merasa bahagia Merasa baik betul. sebagai warga kota? Sebagai warga bangga. Oh, Jakarta sudah bisa begini. Yang orang rasakan hanya di luar negeri, tapi sudah bisa begini, luar biasa. Iya. Dan saya dapat cerita dari teman-teman yang wah enak sekarang katanya, cuma tinggal di tap aja, nggak pakai bayar, jalan. Nggak lagi orang ngetem, Metro Mini yang biasanya kita jadi contoh jelek ya. Udah nggak ada? Kayak Metro Mini aja tuh. Kalau orang nyali kayak Metro Mini sekarang sudah nggak ada, jadi benar-benar nyaman. Bawa mobil pun jadi nyaman. Iya. Nah, jadi perubahannya sangat drastis. Oke. Nah, Pak Hamdan di dalam event yang kita adakan, yaitu Jakarta Best Social Responsibility Award, menjadi ketua tim penilai. Apa yang Pak Hamdan inginkan dari peserta, yaitu perusahaan-perusahaan ini, dan juga pemerintah daerah, yaitu pemerintah Kota Madia, kabupaten, dan kelurahan-kelurahan, agar mereka ikut apa yang Pak Hamdan mintakan kepada mereka, agar DKI Jakarta menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, saya sih berharap mereka berpartisipasi dalam program ini, ya, karena ini akan membuat mereka aware apa yang sudah mereka lakukan atau apa yang sudah saya lakukan untuk membangun Jakarta. Jadi dengan berpartisipasi, ya, akan lebih terasa mereka sudah lakukan sesuatu dan mereka belum melakukan sesuatu. Iya. Pasti akan terasa kalau mereka ikut berpartisipasi, dan mereka juga pasti punya cita-cita ingin melihat Jakarta yang lebih baik. Sehingga dalam proses evaluasi apa yang sudah saya lakukan dan apa yang akan saya lakukan, itu akan bisa lebih dapat dianalisis, ya, bagian apa yang mereka bisa berpartisipasi lebih besar pada masa-masa yang akan datang. Itu hal yang sangat penting. Oke, baik Pak Hamdan, kita tos dulu untuk kemakmuran Jakarta. Ikuti Jakarta Best Social Responsibility Awards 2022 agar kita bisa menilai dan mengevaluasi partisipasi apa yang telah kita berikan dalam membangun Jakarta yang lebih baik, Jakarta sebagai kota yang layak huni, Jakarta sebagai kota yang berkelanjutan, dan Jakarta sebagai kota untuk semua. Dan pada saatnya, apa juga yang harus kita lakukan dalam membangun Jakarta ke depan yang lebih baik.